Selamat datang di acara SDH HV Bercerita. Acara ini disponsori oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village, Manado. Hari ini Ibu Maya akan bercerita sebuah cerita rakyat Nusantara yang diambil dari daerah asal Ibu Maya, yaitu di Totabuan, Bolang Mongondo di Kota Mobagu. Nah, cerita ini ditulis oleh Dini Ayu, ilustrator Anang Musa. Kita dengarkan ceritanya yang berjudul Lengkebong si Pemalas. Pada suatu masa, di tanah Totabuan, Sulawesi Utara, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Lengkebong. Ia tinggal di rumah sederhana peninggalan almarhum ayahnya bersama dengan ibunya yang sudah tua. Mereka sangat miskin dan ibunya yang sudah sangat tua itu menghidupi mereka dengan bekerja sebagai seorang penjahit. Tetapi Lengkebong ini adalah anak yang sangat malas. Lengkebong tidak pernah sekalipun mau melakukan apapun selain duduk bermalas-malasan di sudut rumah. Atau di kala hari cerah seperti ini, ia justru akan menghabiskan waktu berbaring di atas ayunan yang diikat di batang pohon kelapa yang terdapat di halaman belakang rumahnya. Setiap kali mamanya meminta tolong, seperti, "Lengkebong, tolong bersihkan kandang ayam." Lengkebong dengan gestur malas selalu menjawab, "Lututku sedang pegal, Ina. Besok saja aku mengerjakannya." Nah, Ina ini adalah panggilan untuk ibunda dalam bahasa daerah Totabuan. Bahkan untuk hal paling sederhana seperti, "Lengkebong, tolong kau ambilkan air untuk Ina minum, Ina haus." Ia akan menjadi tuli selama beberapa menit. Lalu setelah ibunya memanggil nama Lengkebong sebanyak minimal 10 kali, ia baru mulai bergerak, mengangkat pantat dan bangkit dari tempat duduknya. Ya, lalu setelah itu dia pergi berpindah tempat sambil menggerutu. "Kenapa sih tidak ambil sendiri saja? Kan Ina punya tangan dan kaki yang masih sangat lengkap." Ina hanya bisa menarik napas lelah. Sementara Lengkebong justru berlalu pergi keluar rumah dan mengabaikan perintah ibunya. Ibunya tidak pernah dapat membuat Lengkebong melakukan sesuatu untuknya. Bahkan menyuruhnya untuk pergi mandi pun sangat sulit. "Lengkebong, kau sangat bau. Pergi membersihkan badan," kata ibunya sambil menggeleng-geleng kepala dan mengelus-ngelus dada. Lengkebong dengan gaya malasnya yang khas kembali berkata acuh, "Sebentar lagi, tunggu sore saja." Begitu sore, ia sudah tertidur pulas dan sangat sulit dibangunkan. Ia baru akan membuka matanya jika hari telah berganti pagi kembali. Karena sangat jarang mandi, badan Lengkebong semakin hari menjadi semakin hitam. Giginya pun perlahan-lahan mulai berganti warna. Semulanya putih, lalu menjadi berwarna kuning, kemudian menjadi sedikit hijau, dan akhirnya hitam karena mulai berlubang. Ibunya seperti biasa selalu menyuruh Lengkebong membersihkan diri. Tetapi lagi-lagi Lengkebong menolak dan berkata,
Buat apa mandi? Kulitku sudah warna hitam begini, dibersihkan juga tak bisa putih. Menyikat gigi pun sudah percuma. Gigiku sudah terlanjur berlubang dan tidak akan kembali utuh seperti semula. Akhirnya ibunya Lengkebong tidak mempedulikan Lengkebong lagi karena sudah jengkel. Selama kurun waktu yang cukup lama, ia tak mau tahu keadaan Lengkebong. Ia pasrah. Selama itu pula, ia hanya mampu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Lengkebong sadar dan mau berubah. Suatu ketika, Lengkebong tak lagi bisa bergerak. Tubuhnya menggigil, kaku. Ia tersungkur di atas tempat tidur dan kelihatannya menderita sekali di atas kasur. Ibunya lalu kasihan dan memanggil seorang tonawat. Tonawat ini adalah sebutan tabib di daerah Totabuan. Tonawat ini adalah ahli penyakit yang juga memahami cara pengobatannya. Menurut pemeriksaan Tonawat, ternyata ada banyak kuman bersarang di tubuh Lengkebong. Bakteri-bakteri itu menyerang tubuh hingga akhirnya Lengkebong jatuh sakit. Sepulangnya Tonawat, ibunya segera membersihkan tubuh Lengkebong dengan air panas, membaluri badannya dengan sabun, dan setelah itu membilasnya sampai bersih. Setelah selesai mandi, ibunya mengambil minyak urut yang telah diracik oleh Tonawat dan mulai menggosoknya ke badan Lengkebong. Sambil menangis menahan sakit, Lengkebong berkata pada ibunya, "Maaf Ina, mulai sekarang aku akan sering mandi dan menyikat gigi. Aku juga akan lebih sering bergerak, membantu Ina mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan menuruti segala yang Ina perintahkan." Nah, begitulah adik-adik. Lengkebong si pemalas akhirnya jatuh sakit karena ulahnya sendiri. Adik-adik, jangan seperti Lengkebong ya. Kita harus rajin mandi dan rajin menyikat gigi agar terbebas dari kuman-kuman nakal, dan yang paling penting, kita harus sayang pada orang tua kita. Adik-adik, cerita ini berasal dari tanah Totabuan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara bernama Bolaang Mongondo. Wilayah ini memiliki luas 50,3% dari luas wilayah Sulawesi Utara dan dapat ditempuh sekitar 4-5 jam dari kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Daerah ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, mulai dari hasil pertanian, hasil laut, dan juga tambang. Pemandangan alam di Bolaang Mongondo pun sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir sampai dengan kawasan pegunungan. Nah, sampai di sini pembacaan cerita Rakyat Nusantara 34 Provinsi. Adik-adik dapat mendapatkan buku ini di perpustakaan SDH Holland Village. Ayo rajin membaca ya.